Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa mulai kuliah walaupun sekarang hampir jam 11 ya kira. Ya nggak tahu tadi kok sampai mau janjinya jam 10 ya. Soalnya waktunya Pak Dhani. Ya, 11. Ya, tidak apa-apa. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pendidikan Pancasila atau Pancasila. Di minggu kemarin kita melaksanakan kuliah secara hybrid murni ya. Artinya kemarin ada sebenarnya Aida di sini sama akhirnya ada rapat juga. Ya wes, masalah. Penting kita melaksanakan. Di minggu kemarin kita membahas tentang paradigma pembangunan atau sudut pandang terhadap pendidikan Pancasila. Mungkin itu dari sisi pembangunannya. Hari ini saya akan membahas tentang konsep prismatik negara hukum Pancasila. Artinya ini menindaklanjuti kalau kemarin kita bicara secara umum tentang pembangunan sebagainya, tapi kalau hari ini kita membahas secara sisi hukumnya, implementasi, pelaksanaan atau prakteknya, atau mungkin bisa juga penjabaran terkait dengan Pancasila di negara kita yang sedang aktif. Nah, kenapa saya harus mengambil istilah konsep prismatik? Prismatik itu apa sih, Rek? Prisma. Nah, ini dari kata matematika. Nah, istilah prisma itu kan bisa diartikan kayak permata ya. Permata itu kan bentuknya bisa dari sudut pandang mana, nanti dalam satu ya, apa yang dimaksud prisma itu? Konsep negara hukum yaitu Pancasila ini konsep negara hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai instrumen pengendali tetapi juga sebagai sarana mencapai keadilan, kemanusiaan, moralitas, kesejahteraan bersama. Artinya di sini kalau kemarin mungkin di awal saya sampaikan kemarin hanya kita sebagai pandangan hidup, ya apa berlaku dan sebagainya. Tetapi tidak berhenti di situ. Jadi Pancasila itu bisa kalau sudah menjadi tata nilai, berarti bisa menjadikan tolok ukur, bisa menjadikan rambu-rambu, bisa menjadikan sebuah ukuran atau bisa juga peraturan ya. Artinya dengan peraturan itu, dengan tata nilai yang bersumber dari Pancasila itu akan memunculkan sebuah nilai-nilai keadilan, kemanusiaan ya, moralitas dan sebagainya. Nah, ini yang diharapkan atau yang tidak diharapkan. Memang Pancasila sebenarnya terus seperti itu. Nah, harapannya seperti yang disampaikan oleh Pak Zimli Asidiki, ini adalah tokoh hukum ya. Dia pernah menjabat sebagai ketua MK pertama di negeri kita, sebagai penjaga gawang konstitusi. Artinya peletakan dasar. Wong iki pakar-pakar apa ya? Misalnya pakar fundamental terkait dengan kehidupan bernegara. Kalau di pemerintahan memang dia juga ada namanya buku kitab apa ya, berapa jilid itu terkait dengan pemerintahan. Itu ada 5 jilid kalau nggak salah. Itu kalau beli itu sekitar berapa ya, Mari? 2,5 juta kalau nggak salah kitab. Kitab seperti kitab yang jenis tafsir Pol, tapi terkait dengan pemerintahan. Beliau mengatakan bahwa negara hukum tidak berdiri dan tidak liberalisme atau sosialisme, tetapi berdasarkan Pancasila sebagai moral bangsa dan sumber segala sumber hukum. Nah, ini beliau mengatakan seperti itu. Artinya apa? Bahwa rumusan Pancasila itu disusun itu bukan hanya berdasarkan ideologi liberalisme atau sosialisme, tetapi memang apa ya jenenge rumusan racian nek basa. Nek cara wong Jawa niku racian. Mengambil material-material dari ideologi di berbagai negara, diambil yang positifnya. Seperti liberalisme itu bukan berarti salah, tetapi ada bagian yang mana kita memang harus liberal, harus bebas, harus merdeka. Ya.
Ini yang mungkin masuk di dalam konsep rumusan Wisma itu. Sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu bisa diambil dari sisi mana saja. Sehingga negara kita bukan negara-negara yang sekuler, negara Islam, negara yang hanya satu sudut pandang suku ras. Walaupun kita manusia atau masyarakat penduduk negara kita ini sangat pluralistik, mau macam-macam. Dan kita juga secara umum genealogi kenegaraan kita, pemerintahan kita itu didasari oleh kerajaan-kerajaan besar. Artinya kebudayaan, ketatanegaraannya mungkin sudah terdistraksi atau sudah terbiasa dengan kondisi daripada negara kita. Belum lagi ada kolonialisme, imperialisme, penjajahan. Sehingga ini juga akan mempengaruhi gerak daripada laju pertumbuhan atau pemikiran tentang ketatanegaraan khususnya di bidang hukum di negara kita. Makanya saya ambil tema ini agar adik-adik bahwa negara kita itu bukan negara sekuler. Negara kita bukan negara yang liberalisme total rendah. Yo bebas-bebas sore, tapi yo ada aturannya. Ada nilai-nilai yang kita harus pegang. Bukankah yang dikatakan merdeka, yang dikatakan bebas itu tahu batas. Tahu batas itu artinya apa? Yo dibatasi dengan hak orang lain, dibatasi dengan kebebasan orang lain juga. Misalnya Anda di sini kelas bermain tertawa sendiri silakan. Wong cangkem-cangkem dhewe. Ya. Tetapi mulut-mulut dewi, misalnya meripatmu ngantuk turu orek, gak masalah. Ya, kamu memperjuangkan karena itu hak dari tubuhmu misalnya. Tetapi kalau di sini ada hak orang lain di sekitar Anda, di sebelah Anda, ya Anda harus memperhatikan. Paling tidak ya toleransi lah rek. Awakmu ngomong rek sepurane ya untuk. Moro awakmu turu ngomor begini. Ya konco terganggu toh. Nah itu berarti Anda melanggar hak mereka untuk mengikuti mata kuliah di kelas ini. Sehingga Anda berusaha untuk menahan diri. Balalah kuliah sampai tekuk-tekuk titik lo ya. Yang penting gak ganggu kancane lah. Itu seperti itu. Lah Indonesia penataannya seperti itu. Indonesia misalnya anti PKI, anti komunisme. Tetapi di sisi lain memang ada positifnya. Itu yang diambil. Artinya buktinya apa? Kalau negara komunis murni, yo semua itu dikuasai oleh negara. Jadi mulai hajat hidup semua dibatasi kabeh, semua diatur oleh negara. Tapi ya enake ngono apa? Semua ditanggung oleh negara. Sampai di Jepang, di Cina atau apa itu bikin rumah aja dibatasi. Rumah walaupun dia mampu untuk membuat hotel, membuat rumah besar tingkat, tetapi kalau memang kebutuhannya hanya berapa 3 orang, 4 orang, ya sebatas itu yang diperbolehkan oleh negara. Jadi kebutuhan apapun perusahaan itu nggak ada perusahaan pribadi, semua perusahaan milik negara. Sehingga keuntungan, keberhasilan itu juga akan kembali kepada negara dan diperuntukkan kepada warga negara. Indonesia apakah seperti itu? Ya ono Pak Unibu, ya ono BUMN, ya ono perusahaan swasta. Nah itu kan berarti konsep-konsep sosialis komunis itu. Jadi segala sesuatu ideologi itu bisa diambil itu. Tetapi ada nilai positif, negatif yang mungkin bisa ditinggal. Begitu juga dengan apa yang saya sampaikan. Awakmu aja langsung percaya apa sing tak ceramahno nang ngene awakmu. Olah pikir. Cari sumber-sumber yang lain. Barangkali apa yang saya sampaikan wah Pak San menurut pendapat ya orang lain enggak sama. Ada yang sama, ada yang berbeda. Terus menurut pendapat kalian seperti apa? Jadi mungkin yang referensi yang saya pakai, saya menggunakan buku A, buku si B. Bisa juga analisisnya, argumentasinya, ruang dan waktunya berbeda. Ya. Jadi mungkin
di generasi Anda dan generasi saya berbeda situasi. Pemerintahnya bisa juga berbeda. Biyen gurung semasif sekarang tentang Android misalnya. Dulu zaman saya gak ono rek Android. Nokia Symbian, iku yang wis kuwaya wis duwe HP 3310 sing harus kuwaya wis. Bahkan yang punya paling satu kampus hanya beberapa orang. Nah, saiki semua media warga bah desa, bah kota, bah tua, bah nom semua punya media yang langsung jadi sehingga informasi itu bisa diterima kapanpun. Ya. Sampai mau akses informasi kapanpun bisa. Kalau zaman saya, nek gak nang internet, nang warnet bisa karo atau beli koran. Nah saiki sampean bangun tidur ya, nek sampean punya grup banyak, informasi apa saja saya yakin ada di situ. Misalnya situ grup klub opo, ada grup jamiah opo, grup SMA, grup SD, grup SMP, grup SMA, ya. Oh, itu bahasanya dewe-dewe ya. Ono grup Rindu Rasul. Ono grup Riario, ngono wis. Riario itu bahasanya wis gak ngalor gak ngidul, koncone sembarang mlebu ya. Ono grup RT, wah. Dari grup-grup itu, dari ada individu-individu, mereka punya grup. Wah, informasi iki guru disebarna grup iki rek akhir share link, share. Itu zaman dulu sekarang. Nah, terkait dengan kehidupan sekarang, maka bagaimana penataan itu? Misalnya undang-undang IT dan sebagainya. Makanya dalam konsep negara hukum Pancasila ini berarti yang digunakan apa? Yo gak beda liberal, pokoknya Pancasila, demokrasi Pancasila, kepemimpinan Pancasila. Artinya sila Pancasila itu apa? Yo balik mana rek? Pancasila itu ya ketuhanan, kemanusiaan, ya persatuan, musyawarah mufakat, keadilan sosial. Itu konsep kehidupan bernegara kita. Ya, oke, lanjut. Lah, apa yang dinamakan konsep prismatik itu? Istilah prismatik ini berasal dari kata fit. Ya. Dia menjelaskan bagaimana suatu sistem berada pada posisi tengah, menggabungkan unsur tradisional dan modern secara bersamaan. Ini pemahaman tentang konsep prismatik. Artinya apa? Di dalam rumusan Pancasila kita itu yo gak tradisional nemen, yo gak modern nemen. Artinya mengadopsi itu. Makanya bahasa pun yo gak ngomong religius, gak ngomong negara agama. Tapi banyak istilah-istilah agama juga masuk di dalam rumusan Pancasila itu. Istilah rakyat, masyarakat, hikmah, itu istilah agama. Nah, ngomong istilah konsep mungkin bahasanya apa? Kapan ya aku jelaskan tentang konsep ini nanggene arek. Bahwa konsep itu adalah pemaknaan dari sebuah kata-kata, penyusunan dari kata. Dari fenomena, kamu ungkapkan menjadi sebuah kata-kata itu dengan konsep, ide dan sebagainya. Konsep prismatik ini berarti kita menggunakan istilah pemahaman tentang kata sebuah pemahaman itu dengan istilah prismatik yang di sini dimaknai sebagai sistem posisi di dalam menggabungkan antara unsur tradisional sama modern. Ini menurut Fried. Anda boleh mengambil istilah yang lain karena prismatik itu biasanya Anda melihat prismatik itu biasanya konsepnya permata ngono Pak. Ya seperti ini, segitiga prisma. Dalam konteks negara, prismatik berarti tidak sepenuhnya mengikuti model Reichstag atau model kontinental. Nah, mungkin arek pemerintah mungkin pengantar ilmu hukum ini wis dikandani enggak aliran kontinental.
Sudah semester 1 komunikasi belum ya pengantar pemerintah hukum? Belum ya? Nah, kontinental itu aliran hukum yang dari Eropa. Jadi model penataan hukum, konsep bahasa hukum dan isi hukum itu dari model-model Eropa, kayak Inggris, Belanda dan sebagainya. Ada yang tidak bulat juga rule of law, Anglo-Saxon, Amerika, model Amerika. Nah, Indonesia ini memiliki model hybrid. Yes, bolak-balik hybrid mana ya? Sesuai dengan Pancasila, budaya dan sejarah sendiri. Artinya, kini gak kena nek diarani model Eropa, hukum yang kontinental. Yo gak kena diarani Anglo-Saxon. Anglo-Saxon yo diambil intisarinya, kontinental juga diambil intisarinya menjadi nilai Pancasila, budaya dan sejarah negara. Itu Indonesia senengannya modifikasi toh, naturalisasi. Oke ya. Oh, pemain sepak bola naturalisasi, ya. Tunggal iso mengraziktas atau naturalisasi. Dari Jawa dan Arab lah, ngono kan. Koyok Sela naturalisasi dengan Cina. Korea-Koreaan deh, drakor deh. Nek Reza ya, melok di Reza itu, ya setengah lah Korea titik ya. Nek Aida koyo India ya. Indonesia seperti itu. Jadi negara kita itu mungkin ya baru merdeka dan negara kita memang banyak menjadi tujuan dari berbagai incar. Wonge bodoh-bodoh, mbok pinteran, mbok kepinteran, mbok ya apa. Tetapi dari sejarah nenek moyang kita, Indonesia merupakan negara yang idaman, bisa dikatakan surga dunia. Bukan ini yo gak panas, yo gak adem. Cara kepanasan yo gak panas pol, adem yo gak adem pol kan lho ya. Tapi di negara lain, sing panas yo panas rek, sing adem adem. Kita mempunyai dua iklim, misalnya. Ya, musim kemarau, musim hujan, ada siang, ada malam. Ono sing setengah-setengah, akeh panas sih, begini di akeh. Ono negara. Nah, Indonesia karena diberi tengah-tengah, negara kita termasuk di wilayah tengah-tengah, makanya di garis katulistiwa itu kan. Sehingga kita hybrid. Ngomong ketatanegaraan bisa juga mengadopsi dari berbagai negara, tetapi akhirnya diramu menjadi konsep Pancasila itu menjadi iki lho Pancasila, iki lho Indonesia. Wong arek-arek saiki mus karuan sepeda motor apa jenenge Vario nalpote bengkong dikei nalpot GL, dikei nalpot wong sepeda Vosban iku dikei kabilator King gitu ya. King Kong. Handphone HP ketukunya wis karuan merek Samsung jero ni ono Nokia-ne. Ono Vivo ya. HP ini Samsung, tapi CS Vivo. HP ini Oppo CS. Sing penting kena lah. Indonesia sangat pintar untuk memodifikasi untuk sangat mungkin. Makanya dalam konteks prismatik ini kita tidak sepenuhnya mengikuti barat. Delok nih Indonesia, gaya busana fashion misalnya. Saiki gaya busana nih misalnya yang depan gitu. Iki melok gaya ndi sih rek? Jilbabmu, bajumu melok ndi? Nek melok Indonesia iki gak ngene rek. Mosok Indonesia iku sewekan ambek kembenan ambek jilbaban. Kita pakai hijab, pakai bawa pakai jin. Loh, ya apa? Macam-macam. Ya, jadi kita itu memodifikasi
mengambil posisi yang ergonomis, mengambil posisi yang pas lah bagi Indonesia. Delok ndrek, wong ya gak putih nemen, ya gak ireng nemen kan ngono. Sawah. Ya inilah takdir Tuhan yang diciptakan pada kita yang perlu kita syukuri, yang perlu kita junjung tinggi, kita hormati dan kita laksanakan. Sehingga negara kita, jari ini negara ini melarat, bukan negara kaya, tapi kenapa banyak menjajah negara kita? Mosok awakmu nek ndelok utangan nang kanca padha gak gableke. Ya pedhok ya sambat karo akhirnya ya. Wong sambatan aku lho gak duwe pacar, lha padha aku ya gulung. Mosok padha jomblone padha ya akhirnya curhat tok akhirnya ya. Nah, konsep prismatik dalam negara hukum Pancasila ini mengandung makna bahwa sistem negara hukum merupakan perpaduan dari prinsip-prinsip modern dan nilai-nilai lokal, terutama nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur prismatik negara Pancasila itu adalah supremasi hukum, tetapi harus mengandung nilai-nilai moral Pancasila. Nek hukum itu mestinya ya gak kena ditekor A, B, B kan. Tapi Indonesia kan cek kena tinyang ya. Buktinya apa? Kalau Anda kena pidana misalnya, pasti hukumannya minimal berapa tahun, maksimal berapa tahun. Terus pokoknya nek selingkuh nek anu putus ngono lho Pak, Kadik. Jarone berikan kesempatan untuk perbaiki diri ya gak. Nek misalnya wis gak cocok ya wis cari yang lain beres ngono kan. Ojo dipertahanno ya akhirnya mules wetengmu ya. Negara kita seperti itu, jadi hukumnya itu ya gak nganut gak luar, ya ala Indonesia lah. Tetapi kalau kita renungkan secara benar, ya mungkin sisi keadilan, misalnya orang ketangkap mencuri, belum tentu orang mencuri itu memang profesi. Kadang mencuri dia karena terpaksa. Ini aku sugih lho apa sih, aku nyolong-nyolong. Coba takonono nang penjara, wong sing mari mateni wong. Mosok anak sampean meneh kok mateni wong. Enggak mungkin. Paling dia doanya ya Allah, muga-muga anakku aja niru koyo aku. Mosok anakmu di muga-muga anakku ya padha karo aku. Paling ora mungkin. Wah, anak ngerti tamu, anak ngene lho carane nyopet, ono ngene lho. Tutorial. Gak mungkin deh, pasti anak itu diwanti-wanti. Ojo cacat jadi pencuri. Ada orang tua yang mungkin dia sebagai anggota TNI, tentara misalnya. Wes ternyata tadi tentara aku meliti niku nek omah tok. Nak nang kesatuan wis gak mentolong wasno. Delok tentara-tentara mohon maaf. Kalau mulai nang kampung mungkin gagal ya. Karena gue kampung pun gak ada tentara nih ya. Wah, anakku rek dadi tentara mulai walaupun pangkatnya kelanting abang ya. Wayang ono tontonan ngono minggu lho rek antemane mana ya. Tapi nek kesatuan misalnya nang 503 nang perang gak mentolo sampeyan wasno. Sowakno maneh dheweke kelanting abang. Petuk kuning, petuk apa satu ngene kabeh wadah wis. Mlitene tentara ku nek nggo omah tok, nek nang kesatuan wah ngecing kon. Akhir ya Allah, mugi-mugi meneh anakku aja sampe ono dadi tentara kaya aku. Dadi pengusaha enak. Nek kepengin sugih dadi pengusaha, aja dadi tentara. Kok nek kepengin sugih dadi tentara wah ya korupsi malian ya. Kalau jadi TNI murni pengabdian. Ngabdi negara. Keluarga iso nomor loro barang rek. Akhirnya anaknya udah sampai anak-anakku menikah ke tentara. Kayak Pak Harto itu kan sudah jangan sampai anak-anakku nanti masuk ke dunia politik. Karena politik kejam, pemerintah kejam. Yang jenis sampai juga kejam Pak. Tetapi ada juga yang ke pemerintahan diharuskan. Makanya supremasi hukum di negara kita itu juga sudah mengalami reduksi, sudah mengalami sebuah
olahan, sudah mulai pemikiran perenungan sehingga ini bisa dipilih jadi masih sampai yang ngono kan. Wah gaya model jibabe kok Benazir kok Inneke Kosarawati lah model. Mosok wajahmu podo ya gak mungkin, ya paling gak mirip-mirip lah. Podo seperti itu lah, itu motivasi. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan hak asasi namun tidak individualistis. Nek ngomong hak asasi, koyo liyane gak ono kayaknya deh. Tetapi kita kan juga harus bertoleransi. Ya kemarin tadi yang saya contohkan, walaupun sampai ngantuk, ya betah-betah no dedet, ya turu gak apa-apa saja. Ini itu hakmu, hak tubuhmu. Ngantuk itu tombone ya turu Pak, gak ono ngantuk tombone ngrungokno sampean ceramah Pak, ya tambah ngantuk. Jadi Indonesia itu juga mengakui perlindungan hak asasi, juga mengakui hak orang. Makanya di Indonesia juga ada Kementerian Hak Asasi Manusia. Tetapi hari ini coba lihat prestasinya Kementerian Hak Asasi Manusia. Tetap rendah toh. Kayak gak, ya mesti Menteri HAM itu gak jauh lah ya. Perannya apa di negeri kita ini? Ya perlindungan hak asasi Pak, barangkali ada kan. Ya mungkin ada sebagian hak-hak yang harus dilindungi secara hukum, memang harus loh. Tapi itu memang dibatasi dengan hak orang lain, tetapi popularitasnya di Indonesia belum semasif kayak kejaksaan, polisi dan sebagainya. Pengadilan HAM. Tetapi kita juga mengharapkan itu biar tidak individualistis. Ya. Yang kemudian yang ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi tetap pada kerangka moral bangsa Indonesia. Jadi ini ngomong kehakiman, hakim kok ngalang-alano pangeran. Ya. Jadi Aida misalnya di sidang, nasibnya Aida hidup dan mati tergantung hakim. Koyok Allah. Jadi Anda saya hukum mati, wes ya apa kondak. Pokoknya bulan depan kamu akan dieksekusi hukuman mati. Wes sawater sawakmu ya. Terus pamitan nang kanca-kanca ya wis sepurane ya aku salah, encen aku ya wong ngene iki. Aku khilaf tapi encen hukum di ya harus terima apa adanya. Kapan dipateni sawater. Padahal mari ngono gak sida dihukum mati. Di penjara seumur hidup ya padha ae sih, kita tidak bisa berkomunikasi yang lain. Ya, artinya moral di negara kita seperti itu. Makanya di pemetaan pemikiran kalau kita bicara tentang moralitas, etika dan sebagainya itu ke timur-timuran kan. Kita termasuk bagian ke timur-timuran. Nah nek ke barat-baratan yo menika ya rasionalitas, logika yang dikuatkan. Nek kene yo perasaan barang rek. Makanya di Indonesia itu ono rasa sungkan, ya. Apa sungkan bahasanya? Adab, sakno, dan sebagainya itu masih besar di wilayah kita. Wong saiki untuk memanggil yang tua aja kita nggak boleh sebut namanya. Apalagi saudara kandung. Ayo masmu celuk ngoko lah kena kaplok awakmu ya. Omane kok tambahin burine. Rendis walaupun mungkin secara hukum Anda manggil namanya benar. Anda manggil namanya benar ya. Karena apa? Loh, secara hukum kan namanya memang Rendis misalnya. Terus saya manggil Rendis apa salahnya? Nah, secara hukum ya kebaratan. Tetapi ini Indonesia kok panggil Mas Rendis, Bu Rendis, Lek Rendis, atau Kang Rendis, atau Mas, wah, sejinane maknane ya. Jadi ngomong kemerdekaan hakim walaupun dia punya kuasa penuh terhadap terdakwahnya, tetapi dia secara kemanusiaan juga harus. Misalnya kemarin sampai Pak Prabowo menyatakan mosok rek
ada orang tua yang mencuri kakao atau coklat atau apa kemarin yang sampai dihukum berapa tahun. Padahal sing nyolong sampai triliunan hukumannya podo. Ya apa? Artinya sisi keadilan dan judicial. Ya boleh memang. Secara hukum sah. Secara hukum memang salah, mencuri salah. Karena bukan haknya. Tetapi sisi moralnya. Iya. Manis yang terdakwa itu gurunya dulu misalnya. Anda nanti misalnya sudah keluar, sudah sarjana, tiba Anda jadi dosen. Menurut Anda jadi pejabat atau apa. Terus yang kena masalah itu gurumu SD, kira-kira ya apa nyidang. Ya harus berbicara hukum Pak, tegakkan. Ya tegakno gak apa-apa. Mari ngono ya apa kon. Nah, sisi-sisi yang seperti itu yang di dalam kehidupan kemanusiaan kita juga harus kuat. Makanya hukum di negeri kita juga harus pertimbangan seadil-adilnya. Jadi setiap orang itu yo gak ono wong apik tok, elek tok yo gak ono. Pasti ada sisi baik dan buruk. Ya seperti saat yang sampaikan, orang mencuri itu bukan hanya dia apa ya profesi atau semata yo ono sing jane kelakuane rek wis kakek kandhani. Jane penggaweane maling gitu ya. Ono sing mencuri atau maling itu ya terpaksa dia. Iku nek ngomong maling, nek ngomong PSK wis. Ya wis. Kalau Anda tanya misalnya Anda ke dinas sosial atau ikut rahasia PSK misalnya, coba Anda tanya, Bu, jenengan niku cita-citanya memang jadi PSK apa enggak? Yo gak le. Lah pokok sampean nglakoni ngono, lah piye maneh? Anakku kuliah kok Unim loro. Sisi tuwe SMA ayah wis gak ono lho ya apa. Aku nyambut gawe gak iso lah akhirnya ya. Jadi rata-rata mereka insya Allah dengan keterpaksaan. Pak, kalau korupsi ya keterpaksaan Pak. Ono sing karena suka sama suka yo jeje maneh. Korupsi bukan keterpaksaan Pak. Iya. Aku gitu Pak. Orang mencuri itu kalau ada yang dicuri, ada kesempatan, ya, terus untuk balani bisa, tidak ada yang mendukung. Terkadang kamu sebenarnya nggak mau mencuri, tapi nyawamu konco-konco kepepet, akhirnya ya melok bisa. Ya kan gak melok rek, tapi kan melok dijak ngopi ya. Ayo ngopi rek syukuran, alhamdulillah rezeki ya. Bareng meneh kena inspektorat. Lah kon iki kok pangan iki duwe apa? Lho ya wis kadung mlebu kok kene. Nah, saya yakin di hati nurani semua orang yang melakukan kejahatan itu pasti tidak ingin melakukan kejahatan. Dan sebaliknya, orang yang sukses, ya entahlah sukses itu ukurannya apa, pasti ono secercah kejahatan di hati. Mau caranya ya apa, pokoknya sebenarnya aku sukses. Tapi mungkin tidak diketahui orang, yang tahu hanya diri Anda dan Tuhan. Iku sing paling gili. Masih maling yo ngono rek. Sakjane ati kecilku, sakjane aku ku mau dadi kecil. Tapi ya apa maneh? Itu isine donya ya. Kemudian yang keempat, unsur prismatik negara hukum di negara kita itu adalah demokrasi dan musyawarah, bukan demokrasi liberal. Jadi demokrasi kan harus semua harus suara terbanyak, semua harus. Di negara kita masalah aslinya adalah gak ono demokrasi, sing ono musyawarah mufakat. Nah, dalam teknik musyawarah, teknik berdiskusi, ketika terjadi sebuah kebuntuan, tidak ada titik temu, baru voting, baru ada pemilu. Nah, jadi walaupun demokrasi ya tetap harus menggunakan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Dia harus berketuhanan. Iki dosa rek gak oleh niku. Kita harus berkemanusiaan. Artinya itu ya padha dulure dhewe. Maka nek sampeyan wae pemilu atau pilkades atau pilpres
kadang sak keluarga timnya berbeda. Ya apa kon hubungi? Berkompetisi dengan saudara, tetangga. Ya kita nek ngomong demokrasi ya harus saling menghargai. Lho Pak, kita harus menang dengan cara apapun ya iya. Tetapi kudu sehat. Artinya kan harus fair. Maka demokrasi pun yang dikatakan baik itu juga harus mengikuti atau paling tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat negara kita dalam konteks harus berpegang. Kudu ana isine, Pak, nek apa jenenge nyogok atau kayak apa jenenge kolusi amplopan itu kan berdosa lah. Ya, akhirnya arek wong kan digawe istilah rek. Iki gak nyogok, iki gak ngono sampean kon tapi sodako politik. Ya apa ngene. Nah, yang kelima, keadilan sosial. Ini bukan hanya legalitas formal. Jadi keadilan sosial itu bukan hanya sebagai cita-cita tok, ya harus diwujudkan, harus dilaksanakan. Yo artinya nek ngomong keadilan tidak harus sama. Mana proporsi yang paling dibutuhkan dan punya nilai manfaat yang lebih besar, itu mungkin yang menjadi pertimbangan. Nah, kadang pertimbangannya sangat besar, tetapi sama halnya sekarang yang lagi tren penetapan gelar pahlawan kepada Haji Muhammad Soeharto misalnya. Menurut pandangan sampean piye to? Setuju nggak sampean? Lah kok wingi mbok trek ono ejak enak zamanku to? Melok ndi ku? Anda boleh, Anda tidak sepakat gitu. Ada yang sepakat boleh. Tapi harus didukung dengan data dan jadi masyarakat juga boleh menyatakan saya nggak setuju Harto keren Pak. Ya mungkin bagi pihak-pihak tertentu lawan politik ketika itu atau cara-cara Pak Harto ketika memimpin kan sentralistik kan? Kebebasan berpendapat kita dibatasi. Ayo ngeritik macam-macam langsung kan diambil ya. Culik langsung deh. Anda misalnya ngetik media sosial ngeritik pemerintah wis langsung didoleki kon. Mau dolek babinsa mbek anu nang malah di turokno tahanan setahun suwengi ada berani ngono. Bahkan dulu izin pengajian aja harus lewat Koramil. Lewat polsek. Walaupun sekarang ada ya ndelok pengajiane rek. Nah, ini kan ngundang kiai lokal, ya desa sing pengajiannya hanya wong piro, ini gak masalah. Mosok ngene kudu izin nang ini. Tapi nek awakmu ngundang Gus Idam gak ada izin no, langsung kenek kowe. Iku pengajian ya. Misalnya sampean ngundang karnaval son, wis gak ngundang gak ngomong agama lah. Anda mau ngadakan karnaval sound system. Walaupun tidak ada aturan, tetapi ku nek awakmu gak izin, gak apa mendatangkan banyak pengunjung, ya dia mau uang, dia mau aparat gitu. Kenapa aparat kepolisian marah? Karena ada orang lain yang mungkin terkena. Siji mungkin dalane macet, ya. Loro mungkin menimbulkan keramaian, sehingga mengakibatkan kegiatan aktivitas warga yang lainnya terganggu. Tapi di sisi lain juga menghibur masyarakat. Di sisi lain juga menumbuhkan ekonomi di masyarakat. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Makanya di negara kita harus keadilan sosial itu tidak serta-merta hanya sekedar legalitas, tetapi harus ada. Jadi kayak kriteria penetapan gelar pahlawan Pak Harto itu bukan berarti tanpa satu penilaian. Jadi ada beberapa timbangan, mungkin ada sisi buruknya, juga ada sisi baiknya. Istilahnya ada white sector, black sector. Ya. Ono sisi gelapnya, ada sisi terangnya.
ngomong pembangunan zamannya Pak Harto, buktinya apa? Walaupun kita nggak tahu data, kenapa di trek-trek di bak-bak mobil ada tulis eje enak zaman kuto, bensinnya lo regane mek 1.000 per liter, rupiah aja nggak sampai 5.000 per dolarnya, bisa swasembada pangan, pembangunan sampai ke rata desa, nggak ono istilah demo-demo tawur-tawuran. Tawurono dilo sidon menit tembake wong. Nah, saiki misale ditegakno ngono. Wah. Wong arek sekolah digepuk gurune ngene wis gurune dilaporno polisi ya. Jadi negara hukum Pancasila itu menempatkan hukum bukan sekedar sebagai aturan formal, tetapi sebagai perwujudan moral Pancasila untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Artinya hukum dibuat itu bukan untuk inting-inting masyarakat, tetapi untuk melindungi hak masyarakat juga. Itu maksudnya. Nah, ciri negara hukum dalam perspektif prismatik ini, pertama sinkretis. Ini gabungan nilai tradisional modern, hukum adat itu juga diakui. Ya, hukum modern sepertinya juga diadopsi. Artinya dia tetap mempertimbangkan. Contohnya apa? Kalau kita ke desa, ke kota masih ada menghargai kegiatan mungkin ritual desa, ruah desa dan sebagainya diakoni. Buktinya apa? Mungkin sisi lain otonomi daerah khusus, misalnya kerajaan Jogja, kerajaan Keraton Solo itu masih diakui, tetapi dalam konteks negara mungkin tidak tetapi dalam konteks kemasyarakatan sosial diakui kerajaan itu. Nah, nilai-nilai modern seperti konstitusionalitas tetap berlaku. Ini menunjukkan bahwa sifat prismatik itu menggabungkan unsur-unsur. Jadi hukum internasional atau hukum secara umum di dunia juga diadopsi. Kayak yang terbaru mungkin terkait dengan umroh misalnya. Umroh itu dulu kan harus ada lewat KBIH, harus diorganisir, harus kelompok dan sebagainya. Tetapi sekarang kan boleh mandiri. Lah kenapa kok boleh? Karena di Arab Saudi sana memperbolehkan. Sehingga kita juga harus mengikuti aturan sana. Lupa negatif kelompok Pak iso budal dewi-dewi kecolongan kene. Artinya apa? Mungkin ada adik kuliah di Al-Kairo. Karena visanya adalah visa belajar atau apa, akhirnya bisa umroh karena bisa haji. Waktu haji atau haji, nganggur umroh sebelah balik karena salah. Atau mungkin berangkat dari rumah, niatnya rekreasi. Niatnya itu wisata lah, ada paket wisata ke Dubai, ke Irak, ke Arab. Akhirnya mumpung ke Arab, ayo umroh dhisik. Sama halnya seperti kita lah di Indonesia. Gue kampung, nek sampe nomeng gue kampung lo ya. Ayo rombongan ziarah nang Wali Limo ya. Tapi masuk tujuannya nang Wali Limo tok. Lah ono nang pantai ini ya. Nang Wali Limo mampir nang pantai Delegan. Nang pantai di mana niku Wali Limo. Nah nek nang Wali Wolu. Mosok nang Wali Wolu mampir nang Parantritis. Nang Malioboro. Jari nang Wali Wolu kok nang Malioboro. Itu mungkin ya. Oke, yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak seperti liberalisme menekankan pada hak individu, tetapi secara absolut Pancasila menekankan pada keseimbangan. Ya. Jadi antara kepentingan masyarakat sama kepentingan individu itu juga dipertimbangkan. Banyak orang yang menyoroti, misalnya terkait dengan pemberian gelar kepahlawanan Pak Soeharto itu ada relasi keluarga. Nanyane Pak Harto itu besane morotuane Pak Prabowo ya. Apa nggak salah nih sampai melihat seperti itu? Boleh saja. Ya oleh Pak Yuan Jeningga ya mantune.
Artinya bisa juga dia mencari legitimasi keluarganya. Nah, ini bisa juga strategi perang, Rek. Kalau Anda orang politik, mahasiswa sosial politik, Anda bisa harus memahami kenapa Pak Prabowo memberikan gelar pada Pak Soeharto. Mungkin kalau relasi keluarga, iyalah dia adalah mertuanya. Dalam konteks kemasyarakatan, Cendana itu keluarga kuat, Rek. Keluarga kaya, Rek. Punya pengaruh besar terhadap masyarakat. Coba, gak percaya nang Mojokerto misalnya. Sopo misalnya, Mayang Sari ya, nang Mojokerto, mbak jajalan. Dia punya pengaruh besar. Dia punya perusahaan, dia punya kekayaan, dia punya relasi politik yang kuat. Sehingga perlu dirangkul, perlu dikei ruang sehingga tidak memusuhi pemerintah. Akhirnya saya apa yang Anda lihat yang terjadi? Megawati untuk musuh itu. Selama ini sopo sing wani ngomong ngelawan Megawati. Nah nek ting level awakmu ne dides Jokowi iya kaya ngono, ya. Saya tutut rek. Mbak Mega sing ditata rek oleh ngomong rek aja nganggur pecotot ae ngono. Ayo gelut ta. Yo gelute gak jambak-jambakan ngono rek. Ngomong relasi politik, ngomong preman, ngomong yo mana, padha ae. Nanti ada musuh seimbang kayak gitu. Yo karena Pak Prabowo memberikan ruang kepada keluarga Cendana. Akhirnya Cendana ngewangi, lo iya ya adikku rek, kok diskuyo-kuyo awas kon. Megawati, cok sandal pecangkemmu kon ngono ya. Kon melete-melete anak aku anake Soekarno. Iya, bapakmu kon masal bapakmu apik tenan ngono. Akhirnya kan krecek-krecekan. Padha belani bapakne dhewe-dhewe ya. Oh, bapakmu senengane ngondol ngono. Iki cara Mojokerto rek. Cara Mojokerto ngelono kecek-kecekane ngono. Oh, Megawati ngelono, oh, bapakmu maling ngono. Bapakmu perampok ngono ya. Maling bapakmu yo ngono padha mbek awakmu nek SD biyen lho. Bapakne digegacu-gacuan ya. Ati nyeluk awakmu gak celuk awak jenengmu, jenenge bapakmu ya. Ati saiki ngono, bapakmu senengane ngondol. Kok gak bapakmu maling ngono padha. Ya koyo arek cilik nek. Pak Harto itu kan apa ya? Kalau ada guyonan Gus Dur ketika itu, kalau Pak Karno itu gila wanita. Pak Harto gila harta. Apa bedanya? Harta dan tahta itu kan juga cobaan ujian. Harta dan wanita itu juga persoalan dunia, Rek. Gara-gara wanita ya macam-macam. Kalau memang nyatakan racun. Makanya ini bisa juga strategi politik. Walaupun sekarang dikecam oleh orang banyak, tetapi kan drama di negara kita juga menarik. Artinya adik-adik ketika melihat situasi kondisi negeri ini, kenapa ini, Anda harus bisa melihat dari sudut mana saja. Podo mbak delok lah, awak mau wocot komen ini, arek komunikasi nanti mungkin ada studi tentang itu, tentang apa jadi membahas komen dari Twitter, Facebook, Instagram. Komen kan macam-macam di rumah. Mana rek jano Megawati pedok musuhe, oh kerja-kerja delok. Oh, bapakmu senengane ngondol. Sing kete, oh bapakmu senengane maling ngono. Apa? Nah, itu. Ini contoh. Yo iki aja di anu rek. Tapi kan kekuatan analisis kita untuk melihat fenomena di perkancah perpolitikan negara kita tidak. Nek wis nguni ku awakmu gak patek kaget. Ya artinya Anda tidak ekstrim. Anti misalnya, oh goblok Prabowo Harto ngono diangkat. Ojo ngono rek.
Politik iku aja kok delane kok ati rek. Delem kok utek mbek tanganmu nek dulinan ngono ya. Santai ngono. Iki lah aku paham kok arek rene. Tahu. Kalau seperti ini kan akhirnya cendana membackup rek. Karena diberi ruang. Nah, ini backup apa? Yung backup secara ekonomi, perusahaan, wisata. Mojokerto jangan dikira Trawas kono tanahnya cendana rek. Wong tanah itu hampir sak provinsi Jawa Barat lho, bayangno lho. Ngomong tanah lho ya. Wong dadi penguasa selama 30 tahun. Negara hukum Pancasila tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, hak asasi. Ini intinya. Artinya bahwa ketika kau ngomong konsep prismatik, ngomong aliran barat ini, pokoknya ya gak apa-apa kon nggih ngono-ngono, tapi aja ngono rek. Artinya apa kon kaosono celana jin gak apa-apa wedok-wedok, tapi ya jin bapono kan. Akhirnya kan dimodifikasi. Ya gak ke barat-baratan, ya gak ke timur-timuran. Nek ngomong timur ya gak ngene sandanganmu rek ngono. Oke, lanjut. Nah, bagaimana mewarnai konsep negara hukum prismatik ini? Artinya bisa kita tinjau bahwa sila pertama ketuhanan itu adalah sumber moral hukum. Hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Artinya hukum negara kita yo ojo sampai rek nyinggung-nyinggung agama, mosok menghalalkan. Contoh misalnya di Indonesia dihalalkan ada LGBT atau diperkenankan. Ya apa kira-kira? Menurut agama jelas, makanya di LGBT di Indonesia tidak dilegalkan. Nek di luar kan dilegalkan. Kalau sampai pemain sepak bola bareng-bareng. Tapi nek Indonesia no. Walaupun mungkin banyak berdebat, sing LGBT, sing waria, sing Laura ini, ya aku ngene iki lho ya kersane Gusti Allah, aku ya makune Gusti Allah. Tetapi hukum Tuhan apa ya ngono. Misalnya sampean waria, kalau malam waria misalnya, kalau siang terus awakmu nek salat melok apa? Kon salatmu rukuan apa sarungan? Nek ngomong hukum agama, delok entak ono waria-waria iku sing tak agama misalnya. Mas, sampeyan niku nek Jumatan, melok Jumatan apa gak? Iku bahasa umume. Nek bahasa rodok dhuwit-dhuwit, sampeyan nek salat iku sarungan apa rukuan? Apa pakai mukena apa pakai sarung? Enggak sholat, Pak. Lah. Yang paling benar. Artinya kalau dia menyadari organ tubuhnya itu dominasi laki-laki, tapi kelakuannya perempuan, ya ikut yang menurut ajaran agama. Tapi hukumnya malah hukumnya wong lanang sholat, ya sarung, ya elok Jumatan. Nah nek saiki gak elok Jumatan berarti melok endi? Berarti melok wanita, melok kaum perempuan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini penegakan HAM yang manusiawi, bukan liberal. Artinya kemanusiaan itu bukan berarti kebebasan dan sebagainya, tetapi harus ada ukuran toleransi. Persatuan ini yang ketiga, menjaga integrasi negara, bukan sekedar kebebasan individu. Jadi oleh awakmu saiki bebas sembarang kalit, tapi ya kudu eling tanggane, kudu eling, artinya ada aturan. Misalnya waktu Jumatan ini kok kan parkir mereka. Yo ndelok ora nek lingkungane misalnya lingkungan umum yo ojo ngono. Oleh ono target tapi yo mungkin di dalam suara sound dalam masjid lah. Baru nek azan silakan pakai toa, pakai corong biar didengar semua orang boleh. Itu kan diatur ya. Nah nek kon fanatik, misal oh yo iso diopong langgare ya. Corong tidur dan sebagainya. Yang keempat, kerakyatan atau musyawarah, demokrasi hukum yang partisipatif, bukan mayoritarian. Artinya kebenaran musyawarah itu dilihat bukan banyak pendukungnya,
tetapi bagaimana kepentingan itu yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Makanya yang dicontohkan para founding father kita ketika merumuskan Pancasila, ketika voting, walaupun hanya satu yang beragama non-muslim, tetapi mereka menang dalam voting. Tapi kepentingannya untuk kemaslahatan. Jadi tidak menggunakan istilah agama mayoritas. Sakjane sah-sah saja. Misalnya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu sah sebenarnya. Tetapi karena kita menghormati adat Islam, ada Hindu dan sebagainya, maka konsep ketuhanan yang di nek ngomong Tuhan, Hindu yang ngakoni pangeran, Nasrani juga ngakoni pangeran, tapi Tuhannya siapa? Dewi-dewi. Itu yang jelas. Kemudian keadilan sosial, orientasi hukum, kesejahteraan rakyat, hasilnya adalah negara hukum yang unik, beda dengan negara. Di Indonesia itu ya seperti di awal tadi saya sampaikan, Indonesia itu yo gak ulang-ulang nemen, yo gak nyetan-nyetan nemen deh. Tengah-tengah. Wong tinggi badannya yo gak dukur-dukur nemen, yo gak dedek nemen. Potensi alam walaupun kita tidak punya banyak benar, tapi kan punya semua. Tambang minyak misalnya, itu kan rata-rata di Arab sana ya yang paling banyak. Iran. Indonesia juga punya tambang sumber energi itu. Makanya Amerika kenapa membela Israel, kenapa sering berkoalisi dengan daerah Arab, karena di sana banyak sumber energi. Makanya Amerika sampai sumber ya, bahwa sumber alam yang berkaitan dengan minyak, berkaitan dengan energi itu milik saya. Kalau Jepang, di mana jalan aspal, di mana jalan bagus, itu milik saya. Kalau Jepang, nah sekarang sudah saya. Kenapa saya katakan itu? Delon rek masih gue besok, nek dalan wis enak akhir aku mobil Honda, sepedai Suzuki, Yamaha, ya. Berarti kan perusahaan Jepang. Goro-goro dalannya enak malah tuku mobil, malah tuku sepeda motor. Terus perusahaannya motornya bukan motor Indonesia. Makanya jalan sepanjang apapun, dimanapun milik saya, milik Jepang. Semakin banyak infrastruktur, semakin seneng lah. Karena apa? Banyak pembeli produk dari Jepang. Nah, dulu penelitian tahun 90, 80, satu rumah, 20 rumah, satu kendaraan, satu motor dulu tahun 90-an. Jadi wingi sa RT rek paling duwe motor mek siji. Iku ege selang-selangan. Saiki satu rumah berapa motor? Nah, minimal 2. Minimal 2. Ada yang dibuat keluar, ada yang di rumah. Minimal. Tapi kenyataan keluargane papat ya sepeda motornya papat Pak. Nah itu tuku kabeh Pak, gak Pak kredit.